Dan langsung saja kepada pokok inti permasalahan, yaitu muhadharah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Karim Syafiq Riza Hasan Basalama, yang beliau sedang melanjutkan studinya di pasca sarjana ya kan, atau di doktoral S3 di bagian usul dakwah, dan kita berharap semoga beliau bisa menjadi salah satu dai atau juru dakwah bangsa kita Indonesia atau umat Islam Indonesia, dan bisa menggiring atau mengarahkan umat Indonesia kepada jalan yang benar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kami persilahkan kepada Al-Ustaz fa'alihi falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tustanzilul barakat wa bi fadlihi tustajlabul khairat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan untuk Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya amal soleh kita bisa kita laksanakan dengan sempurna, yang karena nikmatnya pula Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini, untuk sedikit menyegarkan ingatan kita, untuk sedikit menimba ilmu dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudilla lah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun datang 1000 preman untuk menyesatkan orang itu, untuk menggoda keimanan orang itu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang itu berada di jalan Allah, maka mereka tidak akan bisa menyesatkan orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang mendapatkan hidayah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ditetapkan sesat jalan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala menuliskan bahwasanya dia tidak benar dalam memilih jalan dalam kehidupan ini. Walaupun datang 1.000.000 orang kayak Ustaz Syafiq, datang 1.000 orang kiai untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada orang itu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka orang itu tetap tidak akan benar jalannya. Maka banyak-banyaklah berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita berada di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari minggu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Entah dari sejak terbitnya fajar tadi sampai sekarang berapa salawat yang sudah kita baca untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali baca salawat kita hari ini? Bapak-bapak, antum berapa kali baca salawat? 10 kali. Ada yang lebih? Ada yang lebih bapak-bapak? Saya yakin ada yang lebih. Mungkin ada yang sudah 100 kali baca salawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi 10. Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan buat orang yang membaca salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegundahan akan dihapuskan dari hati Anda. Rasa lara akan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga untuk para sahabatnya, untuk keluarga beliau dan mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah kalamullah, Al-Qur'an Al-Karim, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh beliau kepada sahabatnya, dan beliau bumikan di kota Madinah dan kota Mekah Al-Mukarramah di hadapan ribuan orang yang telah masuk Islam ketika itu. Maka itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau Anda ingin selamat dalam kehidupan ini, ya ikuti petunjuk Muhammad SAW. Dan sejelek-jeleknya perkara dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, yang Rasul SAW tidak pernah mengajarkannya dalam urusan ibadah, yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Kalau kita tidak menerima petunjuk dari Muhammad SAW atau kurang dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada tempat bagi kita di surga. Karena kenapa? Karena Muhammad yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama ini. Bukan saya, bukan Ustaz Syafiq, bukan Ustaz-ustaz, bukan kiai-kiai, tidak. Tugas seorang ustaz, tugas seorang kiai itu apa? Apa tugasnya? Menyampaikan. Maka pesan Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang ustaz, tugas seorang dai, tugas antum tatkala pulang adalah menyampaikan saja itu. Seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau terima ahlan wa sahlan, enggak mau terima ya kita doakanlah. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan pada kita untuk melihat salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kata Ustaz Syafiq belum kelihatan. Siapa yang udah kelihatan gerhana? Ini ada pengumuman sudah sholat tadi jam 8. Di mana ya? Di Masjid Marwah semua di jalan sudah sholat. Subhanallah. Melihat gerhana? Gak gitu tampak, tapi tadi malam ada ceramah akan sholat gerhana dan ternyata betul